Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan akan sangat berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yang sama-sama kita tentukan hati kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu kaitkan, tawajuhkan qalbu kepadanya. Wajah itu wajahnya, aku hadapkan wajah qalbuku kepadanya. Namun kita tidak akan kenal akan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui wasilah Rasulnya. Maka wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, kami angkat, tapi karena itu fi'il madhi. Di situ ada satu makna Allah sedang memberikan taukid. Wa rafa'na, sungguh kami angkat bagi engkau hai Muhammad dzikrak. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa? Yakni ja'altu dzikraka min dzikri. Aku jadikan apabila ada seorang hamba ingat akan engkau hai Muhammad, itu bagian daripada berzikir kepada akan aku. Maka apabila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu zikrullah. Karena kalau bukan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la na'rifullah, kita tidak akan kenal Allah. Oleh karena itu sholawat itu wajib, lebih wajib dari semua. Jika tidak ada Nabi, tidak ada sholat. Tidak ada Nabi, tidak ada turun Al-Quran. Tidak ada Nabi, tidak adalah kita punya guru-guru hari ini. Tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada tahfiz, tidak ada pondok pesantren, ya? Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Dan mukjizat Rasulullah sampai hari ini ada dua. Yang pertama nasab, yang kedua sanad. Saya yakin yang hadir ini ada yang diberkahi dengan mukjizat nasab. Nasab Rasulullah, zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta dari saya, ya. Saya pecinta habaib, pembela zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan manhaj ahlus sunnah. Tidak hulu, tidak juga berlebihan, tidak juga boleh berkekurangan. Dan juga mukjizat yang kedua, sanad. Maka tuan-tuan guru yang di hadapan kita ini, mereka memegang sanad Rasulullah SAW. Dan syukur, lebih syukur jika ada yang pegang dua-duanya. Dia dapatlah nasab, dapat juga sanad, ya. Saya bukan zuriat Nabi Muhammad, tapi zuriat Nabi Adam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu di masa-masa azaliyah kita sudah pernah berkumpul merindukan Rasulullah SAW. Maka sekarang keluarlah kalimatnya, ayuhal mushtaqun, wahai para perindu, sebutlah namanya Sayyidina Muhammad SAW. Saya bertemu seorang wali Allah, dia bagilah satu ilmu. Ar-Razi, tahukah engkau kenapa ada habib, ada ulama tapi bukan habib? Saya pengen tahu. Kenapa itu tuan-tuan? Kata beliau, ini wali mastur, ya, wali tak mau dikenal juga. Al-masyhur bi barakatil mastur. Orang masyhur karena ada di backup oleh orang-orang yang mastur tersebut. Maka kita selalu kunjungi mereka, minta doa mereka. Kita tiadalah apa-apa kalau bukan doa keberkahan mereka. Apa kata dia? Dulu di masa azaliyah, azaliyah itu masa pramasa, masa sebelum ada alam, ya. Belum ada alam ini, belum ada langit, belum ada bumi, yang ada hanya ruh. Semua ruh, semua arwah bertawaf kepada satu cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua arwah itu memandang. Ada yang memandang dia jatuh cinta kepada sang cahaya.
Jika dia dilahirkan jadilah Habib, zuriat Rasulullah SAW. Ada yang memandang dan bertanya, siapakah dia? Siapakah engkau? Karena orang ini bertanya, adalah jawaban. Muncullah soal jawab. Dapatlah ma'rifat, ilmu pengetahuan. Lahirlah menjadi tuan-tuan guru ini. Wallahu a'lam bishawab hakikatnya. Tapi itu yang saya terima dari salah seorang wali. Ya. Lalu ketika ruh ini ditiup ke dalam tubuh, dia lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa, ada yang ingat. Ada ingat tak dulu tawaf? Ada ingat? Ada. Hatta saya tak ingat. Tapi apabila disebut namanya Sayyiduna Muhammad, saya selalu nangis jika sebut Aba Ruhi. Assalamualaikum ya Aba Ruhi. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku. Rindu itu terobati. Apabila kita jauh dari kampung, lalu kita teringat ayah, teringat ibu, nangis tak? Nangis. Apalagi kita ingat ayahanda ruhani kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil dengan Abul Arwah, ayahanda ruh. Kelompok sebelah tak tahulah masalah ini, bid'ah katanya. Tak apa-apalah, ya. Pecinta Rasulullah akan dicaci, dimaki sebagaimana Rasulullah dicaci, dimaki. Akan dianggap sesat sebagaimana Rasulullah dulu dianggap sesat. Akan dituduh gila, majnun, dituduh disihir, dihipnotis sebagaimana Rasulullah dituduh gila dan dihipnotis, disihir. Sama akan terjadi. Sebentar lagi mungkin Tuan Guru Dr. Yusri akan dituduh gila, gila zikir. Pastilah dituduh sesat. Ada satu soalan yang jadi yang sering dipermasalahkan para ustadz, para mufti dari dulu. Masa mana mungkin Rasulullah hadir dalam sholawat? InsyaAllah. Rajul mahjub, baik. Orang ini terhijab jauh dari Rasulullah SAW. Bagi dia Rasulullah jika mati habis, sama dengan manusia biasa. Alhamdulillah. Apa dia lupa? Dalam hadis sahih, jika dia belajar Sunan Abi Daud, kami alhamdulillah dulu khatam Sunan Abi Daud, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud disebutkan, apabila ada orang berselawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, aku akan balas salamnya. Maka tadi tuan-tuan, puan-puan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab. Bagi orang-orang yang sudah cinta, cinta itu ada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu alamnya mimpi. Tapi jika orang cinta, dia akan melihat yang di alam mimpi, tapi dia dalam keadaan jaga. Itulah makna hadis yang sahih. Hadis Sahih Bukhari, ada di Muslim, ada di Sunan-Sunan, kitab-kitab besar. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang memandangku dalam keadaan mimpi, dia akan diberi kesanggupan memandangku dalam keadaan jaga. Maka yang ingkar terhadap ini, barangkali dia tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi, maka kita tidak akan hina balik dia, walaupun dia hina kita. Adab Rasulullah tidak menghina orang jahil. Tinggalkan mereka, ya. Tidak usah balas, tidak usah berdebat, berjidal, ya, mengeraskan kolbu. Maka salah satu suluk yang saya amalkan adalah tarkul jidal, meninggalkan berdebat. Semua bahasanya berdebat, ya. Berbantah-bantahan. Wa in kunna haqqan, wa in kunna minal muhiqqin. Meskipun kita orang yang benar, merasa benar, kita menghindari hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak usah debat. Ada orang aja debat, cukup katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, ya. Maka beruntunglah para perindu Rasulullah SAW. Sebelum lanjut mendengarkan,
Kami sekedar mengingatkan tonton video ini hingga akhir, demi menghindari gagal paham. Terima kasih. Allah itu tidak dapat digambar, karena ia tiada di satu tempat. Laisa fi makan, la yahullul hawadis, tidak menempati apa saja. Dialah yang menciptakan apa saja. Man ayyana al-aina fala yuqulu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, ruang, maka dia tidaklah bertempat. Tidak pantas orang menanyakan di mana Allah. Lalu bagaimana dengan hadis Imam Muslim? Itu riwayat ahli hadis. Riwayat ini mesti dimaknai sesuai dengan kaidah yang ada di Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa dengannya. Jika tiada yang serupa dengannya, akal ini tak mampu membayangkannya. Namun ada satu zat yang sudah bertemu dia. Itulah zat Rasulullah SAW. Itulah Sayyidina Ahmad. Itulah Rasuluna Muhammad. Maka bersalawat kepadanya, itulah satu-satu cara untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada tariqah sufi yang sahih kecuali dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tanya guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, pasti ada salawat. Tidak ada salawat, zikir tidak diangkat. Karena wa rafa'na laka dzikra, kami telah angkat, sungguh kami telah angkat sebutan engkau, nama engkau, hai Muhammad. Maka orang yang tidak mengangkat nama Nabi Muhammad di dalam kalbunya, Allah tidak angkat derajatnya. Maka yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang percaya kepada Allah. Satu, walladhina utul ilma an-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberi ilmu tentang Nabi. Orang kalau kenal Nabi, cinta kepada Nabi. Ada seorang syekh mengatakan, ikut Nabi, tidak ada cinta-cinta tabi'i, cinta zat, tidak ada. Cukup ikut Nabi. Bagaimana engkau akan ikut Nabi jika tidak cinta kepada Nabi? Maka berdebatlah ayah dari guru saya namanya Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ayahnya namanya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, Ahsanul Kitab fi Kitab Sirah, ini kitab terbaik dalam bab sirah Nabi. Silakan sila dibaca, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan lain. Beliau berdebat mengkritisi seorang syekh namanya Albani. Syekh Albani ini mengatakan tidak boleh cinta tabi'i, cinta berindu-rindu, tidak ada. Yang ada cuma ittiba. Dia lupa, kul in kuntum tuhibbunallah, tuhibbun. Katakan hai Muhammad, jika engkau katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada kita, jika engkau cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutlah aku. Aku Rasulullah, cinta Allah tidak. Maka untuk dapat cinta Allah harus cinta Sayyidina Rasulullah SAW. Jika tuan-tuan ini jatuh cinta, pikiran selalu teringat dia. Jika jauh, kita rindu menangis. Saya apabila rindu putra saya yang baru wafat, saya menangis. Itu baru putra saya. Bagaimana jika rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rindu ayahanda rohani kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih rindu lagi, tentu lebih syahdu lagi, lebih indah lagi. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasul. Salatu wassalamu alaika ya Aba Arwahina. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh kami, wahai ayahanda ruh kami, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami yang kurang cinta kepada engkau. Maafkan kami yang kurang kenal kepada engkau. Maafkan kami yang kurang adab kepada engkau dan zuriat engkau dan pewaris-pewaris engkau. Al-Fatihah.
Suatu kali Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Adalah hadis Imam Darimi, hadisnya Hasan. Hasan itu bagus, yuhtajju kas-sahih, boleh dipakai seperti hadis sahih. Apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, kapankah engkau sadar engkau seorang Nabi? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Dulu sedari aku masih kecil, masih muda belia, anak-anak, budak-budak kecil, tiba-tiba sedang bermain dengan anaknya ibu susuku. Siapa nama ibu susunya? Halimah. Halimah sesuai dengan namanya, Halimah, santun, lembut, akhlaknya sangat luar biasa. Anaknya Halimah bermain-main bersama baginda Rasulullah SAW yang masih kecil. Tiba-tiba ada dua makhluk bersayap, berjubah putih, berserban putih, turun dari langit. Turun. Baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, masihlah kecil, tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Jibril yang bersayap itu. Dan ada satu lagi, Sayyidina Mikail, diambil, lalu dibelah dadanya. Melihat dibelah dadanya, saudara susunya lari mengejar ayah bundanya, hendak mengadu, ayah bunda, Muhammad, kutilah Muhammad, Muhammad hendak dibunuh, saudaraku hendak dibunuh oleh orang bersayap. Akhirnya ibunda Halimah dan suaminya bergegas, bersegera, lari. Tapi Nabi Muhammad sudah kembali bermain. Dadanya dibelah cepat sekali, karena yang mengoperasi, yang membedah adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril bertubuh tanah atau bertubuh cahaya, disebut jismun nurani, jismun. Sedangkan kita ini jismun ardi atau turabi, tini. Ini jisim, benda yang tercipta dari tanah. Sedangkan malaikat jisim, benda yang tercipta dari cahaya. Maka dia belah dada Nabi secepat cahaya. Karena kecepatannya cahaya, dia tidak menyakiti tubuh fisik Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Halimah, wahai Ananda, betulkah ada orang yang hendak bunuh kau? Baginda jawab, tidak. Tapi betul ada dua orang bersayap putih-putih, ambil aku lalu bedah dadaku, belah dadaku, jantungku diambil. Di jantungku ada dua titik hitam. Dua titik hitam dibersihkan dengan air ma'uz Zamzam, lalu disucikan, dibersihkan, dan diisikan dengan air iman dan air hikmah. Karena ini airnya malaikat. Ini air, bukan air ma seperti air yang ada di negeri sembilan. Ini air cahaya, ma'un nurani. Dua titik itu hilang, sedangkan titik gelap, noda hitam di kolbu saya belumlah habis. Maka saya bukanlah orang suci, kita bukanlah orang suci. Kita datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengaku, ya Rasulullah, kami penuh dosa, kami penuh maksiat, kami penuh durhaka. Tolong terima kami jadi umatmu. Amin. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sekedar mengingatkan tonton video ini hingga akhir, demi menghindari gagal paham. Terima kasih. Itulah baginda Rasulullah dibelah dadanya di awal kali pertama. Apa kata beliau? Itulah masa saya sadar, saya tahu, saya mengerti, saya seorang Nabi Allah. Saat itu Rasulullah berumur antara 5 tahun sampai 7 tahun. Wallahu alam umur yang tepatnya. Apa artinya Rasulullah telah jadi Nabi sebelum 25 tahun?
Tidak seperti di buku-buku ajar yang ada di madrasah, di sekolah. Disebutkan umur 25, saya tak tahu itu dari buku mana, marja' mana, ya, referensi dari mana, rujukannya mana. Yang benar, beliau sudah sadar sedari kecil, tapi diangkat jadi nabinya sebelum lahir. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini sahih, kita tak ada pakai hadis palsu, ya. Walaupun saya lihat sahabat-sahabat saya kadang guna hadis palsu, saya tegur baik-baik. Kita tak boleh juga marah-marah, ya. Harus watawasau bil haq bis sabr, ya. Harus dengan kelembutan. Tidak boleh, hei, hadis palsu, kau sesat, tak boleh, ya. Maka fatwa tidak boleh langsung fatwa. Kita harus didik dulu, bina dulu, baru kita fatwa. Jika dia tidak mau dibina, baru kita fatwa, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, kapankah engkau menjadi nabi? Apa jawaban Nabi SAW? Kuntu nabiyyan, aku telah jadi nabi. Adam masih tanah, Adam masih air, ya. Bahkan sebelum ada air, sebelum ada tanah, sudah jadi nabi. Inilah yang dikhabarkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Inni mubasyirun birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku hendak mengkhabarkan kalian nabi akhir zaman, ismuhu, nama, ism bahasa Arab itu nama yang tinggi, sumu artinya tinggi, luhur. Nama tingginya Ahmad, nama langitnya Ahmad. Kata Sidi Ahmad Tijani, Ahmad itu nama langit, Muhammad itu nama bumi. Sudah punya nama langit, tapi ilmu ini lagi ditutup, ya. Saya tak mau bahas dulu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi, sudah rahmatan lil alamin sebelum ada Adam, Sayyidina Adam. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad belum membawa rahmat kecuali setelah bangun khilafah, ajaran menyimpang dari ajaran ahlu sunnah. Beliau telah rahmatan lil alamin sebelum alam ini dicipta. Rahmat itu sifat Allah, Rahim nama Allah. Rasulullah diberi gelar wabil mu'minina rauf. Yang tadi adik-adik kita belajar baca itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu rauf. Rauf nama Allah. Nama Allah dinamai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahim, bismillahirrahmanirrahim, itu nama Allah, tapi diberikan gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita hendak baca solawat, ada satu kitab namanya Dalail, ya, Dalail. Kitab Dalail Khairat ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Beliau tulis di situ nama-nama Rasulullah yang sangat banyak, yang disarikan dari kitab Asy-Syifa dan kitab-kitab lain, ya. Adalah di situ nama Rauf, Rahim. Itulah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Anda telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya yang akan datang. Selamat beraktivitas kembali. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat kok kembali lagi, saya tidak akan mengulangi. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mancal pun teman nilainya sudah perhatian, sudah lagi tobat. Yang pertama berjalan sokong kita itu